Kelas ini sudah ada kelompoknya belum ya? Belum ya? Belum punya kelompok untuk mata kuliah ini? Oke. Sudah, Pak. Sudah? Saya belum, Pak. Sama Oh. kayak yang kemarin, Pak. Oh ya sudah. Belum Kalau ada kelompok, sama yang Pak. kemarin nanti dikumpulkan datanya minggu depan ya. Nah, oke. Oh iya monggo ya silahkan teman-teman. Itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja. Oke. Kalau yang belum dapat gimana, Pak? Kalau belum dapat nanti cari yang kelompoknya kurang Mas. Nanti bisa di. Baik, Pak. Oke, sudah hadir di sini 41 yang sudah presensi. Oke, mungkin bisa kasih reaction ke saya teman-teman siapa yang berhasil mendapatkan akun dulu untuk di Fusion 316. Yang di room ini sudah dapat semua ya akunnya. Siapa yang belum dapat akun, belum bisa berhasil membuat akun, ada? Baru bikin. Ya nanti bisa dibantu Mbak. Mas Ion ini nginang ini apa Mas? Ya, Pak. Ya. Sudah berhasil buat maksudnya ya. Nah, tapi cuman kita bahasa isyarat aja ya Mas ya. Oke, mantap. Jadi teman-teman dosen itu saya ceritakan di angkatan 2001, 2021 itu ada yang mirip Ghazali Pak, dan mereka orang tertarik cepat pengen ngajar di TK02 ya, membuktikan bener nggak omongan saya yang ada yang mirip Ghazali gitu. Yon everyday saya bilang gitu ya. Oke, sudah 44 sini yang hadir berapa nih? Ada ya 11. Oke, kita bisa mulai kalau gitu ya teman-teman. Sambil nanti saya buka kembali presensinya. Ya. Oke, pastikan teman-teman semua juga sudah bisa membuka. Jadi harapannya nanti kita dapat data berapa orang yang di Zoom, terutama yang bisa menggunakan Fusion 316 gitu. Kita akan cari sambil teman-teman di praktikum berikutnya kita akan secara berkelompok ya. Jadi yang di kelas apa namanya lab juga nanti biar connect ke Zoom. Nanti akan kita buatkan breakout room, teman-teman nanti bisa diskusi di sana terkait dari praktikumnya. Jadi nanti tetap akan ada di mana sesi teman-teman diskusi dengan timnya. Walaupun teman-teman di sini juga ada yang offline ya, tapi tetap ada komunikasi dengan yang online ya, terutama yang Zoom. Dan terutama lagi yang mungkin belum bisa menggunakan Fusion 316 terkait kendala dari device-nya dan sebagainya. Harapannya dengan seperti itu nanti akan ada pertukaran informasi ataupun ilmu. Teman-teman diharapkan juga yang belum bisa
menggunakan fusion sistemnya, silahkan teman-teman nanti tuliskan ya, tuliskan langkah-langkah yang selama nanti proses praktikum dilaksanakan, teman-teman nanti bisa dituliskan. Buat apa? Ya nanti kita akan ada laporan mingguan ya untuk selama selama perkuliahan berlangsung ya. Nanti itu diupload di Waskita ya. Nah, itu sebagai bukti aja bahwa teman-teman nanti sudah mengikuti perkuliahan dan kemudian sudah melaksanakannya gitu ya. Dengan teman-teman melaksanakan pencatatan dari langkah-langkah yang mungkin yang belum bisa menggunakan fusion trig system. Oke, mohon maaf saya kalau agak kedinginan gitu ya, karena emang di sini dingin banget. Saya cari remote AC dari tadi nggak ketemu. Ada nggak HP yang bisa menurunkan AC gitu ya? HP saya nggak support ya. Biasanya HP apa yang bisa buat itu? Xiaomi ya? Iya itu. Minta bantuannya Mas ini. Kalau bisa dikecilkan. Sebenarnya nggak boleh, tapi ya apa boleh buat, daripada nanti kita setengah jam saya pulang masuk angin ya malah nggak jadi kuliah kita ya. Oke, adakah yang konfirmasi yang sekarang bisa membuka fusion trig system ini? Kita akan praktek bareng sambil menunggu yang di sini persiapan. Sudah ada teman-teman? Ada? Sudah Pak. Oke, Mas Teo, kita akan bareng-bareng. Oke, ada lagi ya satu. Siap, terima kasih. Nanti kita akan, saya juga akan komunikasi dengan teman-teman yang di Zoom. Kalau misalnya saya terlalu lambat gitu ya, suruh dipercepat gitu ya, atau terlalu cepat nanti sudah bisa diperlambat atau bisa diulangi lagi kalau misalnya ada yang ketinggalan gitu ya teman-teman. Baik, saya izin record, saya butuh host. Recording in progress. Oke teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan ketiga dan alhamdulillah di praktikum semuanya PC sudah keinstall gitu ya. Jadi tanpa terkecuali semuanya kita sudah bisa diinstal. Kalau teman-teman semuanya hadir ini sudah bisa menggunakan tanpa terkecuali. Kecuali teman-teman belum punya akun ya. Kalau sudah belum punya akun nanti, tapi masih ada di sini teman-teman asisten standby untuk meminjamkan akunnya ya yang belum punya. Tenang aja. Oke, Mas Krisna, gimana Mas? Suaranya kecilan, Pak. Suaranya kekecilan? Iya, Pak. Yang lain? Aman Pak. Oh, Aman. berarti ya speakernya Mas Krisna berarti mungkin bisa minjem toa masjid dulu atau apa Mas gitu ya? Udah 100% Pak nih, Pak. Oh, udah 100%. Waduh, gimana ini ya? Saya coba setting dulu kalau gitu. Oh iya, ini. Nah, sekarang penuh, Ben. Yang 100%. Kelihatan dengar ya? Saya fullkan nih. Pak. Oke. Oke, sip. Terima kasih Mas Krisna. Biar demi kenyamanan bersama. Oke. Siap, hari ini nanti kita akan teman-teman sesuai dengan materi kita pertemuan ketiga itu kita akan menerapkan yang pertama itu nanti mirror ya. Mirror. Lalu yang kedua nanti ada yang namanya circular pattern. Nah, ini dua ini yang nanti akan kita coba implementasikan ya teorinya. Penerapannya nanti di kasusnya itu akan bermacam-macam ya, tergantung dari kasus yang nanti akan teman-teman selesaikan. Tapi hari ini kita akan coba mengimplementasi beberapa teori ini dulu gitu ya, ataupun beberapa tools yang nanti akan kita bisa gunakan. Oke, sama tahapannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita usahakan untuk membuat sketsa. Pilihnya di mana? Solid, kemudian create sketch ya. Create sketch. Oke, silakan yang di rumah yang belum bisa membuka fusion trig-nya nanti bisa teman-teman tulis sebagai nanti aktivitas mingguannya ya. Nanti minggu depan kita akan baru berkelompok. Oke, di sini akan ada sumbu X, Y, Z sudah saya terangkan ke minggu lalu. Silakan teman-teman bisa pilih mana. Karena saya suka warna merah, saya pilih sumbu X ya. Oke, silakan. Sudah sampai seperti ini. Sudah ya. Oke, kalau sudah kemudian kita akan coba membuat sketsanya. Yang pertama
di sini coba kita pilih center diameter circle ya. Kita buat lingkaran. Kalau yang minggu lalu kita buat apa minggu lalu, masih ada yang ingat? Palu. Waduh. Kuliah jauh-jauh di Amikom kita buat palu ya. Ya, kita baru mengimplementasikan beberapa tool saja ya. Nah, harapannya kita akan semakin ke sana makin banyak tool yang akan bisa teman-teman gunakan. Akhirnya teman-teman akan bisa membuat produk ya, desain produk. Oke, minggu lalu kita baru pengenalan auto concentric system ya. Oke, Autodesk-nya. Oke, kita pilih yang circle di sini. Kemudian pilih di place enter center point gitu ya. Place center point ini artinya dia di tengah-tengah nanti ya, center point. Klik saja tanpa harus tekan shift gitu ya. Kan kalau di Adobe Illustrator itu kita harus tekan shift ya. Biar apa teman-teman? Nggak jembeng gitu ya. Silahkan bisa di sini masukkan 140 ya. Nah, diklik kemudian nanti teman-teman tinggal masukkan saja angkanya 140. Kemudian teman-teman enter. Nah, jadi ya 140. Oke, sampai di sini. Silahkan. 140. Diameternya ini ya, diameternya. Oke. Diklik, kemudian kalau sudah diklik nanti akan keluar ya. Keluar angkanya yang akan teman-teman inputkan. Contoh saya ulangin lagi, pilih center diameter circle, klik saja, klik, terus digeser. Nah, klik digeser nanti akan ada angka 69 dan bla 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 gitu ya. Tanpa mungkin teman-teman kelamaan nyari 140-nya, teman-teman tinggal saja pilih 140 gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini 140. Nah, sudah sampai di sini? Aman? Oke. Mas Ion ya. Saya. Kemudian karena kita nanti akan membuat apa namanya circular pattern, makanya saya di sini harus adanya circular atau lingkaran ya, circle. Dan lalu saya juga butuh bantuan garis gitu ya, karena kita ini makhluk sosial sekali lagi, karena tetap harus butuh bantuan ya. Termasuk di sini juga garis juga butuh bantuan. Sama, saya di sini akan buat lingkaran kedua yang besarnya 160. Kalau tadi 140, ini satunya 160 ya. Oke. Langsung enter aja. Oke, sudah. Jadi lingkaran yang atas ini tadi teman-teman, lingkaran yang besar ini akan saya jadikan sebuah garis bantu ya, garis bantu. Jadi nggak mesti nanti terus ini kita akan gunakan selama-lamanya di sini, enggak. Jadi cuma sebagai pembantu saja untuk membuat nanti desainnya. Oke, gitu ya. Yang di rumah gimana? Sudah bareng ngikutinnya? Tadi ada masih apa ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Mas Ion juga sudah. Oke. Baik, kalau sudah, berikutnya teman-teman, kita akan membuat garis, pakai line sini ya. Garis buat apa? Garis untuk nanti menjadi center line-nya. Wah, banyak banget. Lagi ini kita belum buat yang nanti akan kita jadikan garis bantu, garis center, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kita pakai line di sini. Line, kemudian cari titik tengahnya kembali, plus this point, kemudian arahkan ke atas, sampai dengan ke lingkaran yang sini ya. Nah, sampai ada kotak ini. Klik. Nah, berarti ini sudah jadi. Ya. Sampai sini. Oke. Ini dulu ya. Kita buat garis bantu menggunakan pen ya. Oke. Kalau sudah, oke. Sudah aman ya.
kita arahkan ke titik yang temu tadi dengan garisnya. Kita buat sekarang bukan garis bantu, tapi garis yang akan kita buat beneran gitu ya. Nah ini klik, geser ke kiri. Untuk derajatnya 180 cukup, enggak apa-apa. Di sini tinggal dimasukkan 3 mm ya. 3 mm. Oke, sampai sini saya yakin akan ada kegaduhan gitu ya. Enggak ya. Ada yang betul gitu kan. Nah, panik. Nah, ini saya suka ya hal-hal yang seperti ini. Panik dan seterusnya. Tapi tenang aja, ada yang bantu kok. Yang di rumah aman teman-teman. Kita akan ketemu garis yang seperti ini ya. Akan ada 2. Yang pertama ini garis lingkaran tadi. Kemudian yang kedua ini nanti adalah garis untuk yang akan kita buat. Oke, kita ulangin ya. Siap. Sampai sini kalau nanti beda malah kita akan jadi salah ya. Align, arahkan kursornya ke sini sampai dengan place with point. Geser ke kanan. Oke. 3 mm saja. Nah, 3 ya. Oke. Kemudian teman-teman kalau sudah bisa di enter. Oke, berarti ini kita sudah punya garis ini ya. Yang ini nanti yang sebenarnya akan kita gunakan ya. Oke. Sampai sini sudah teman-teman. Ya, kita punya titik untuk garisnya. Oke, kalau sudah kemudian kita akan menggunakan tools untuk pilih di create. Toolsnya namanya art. Nah, kemarin kalau teman-teman bermain dengan Adobe Illustrator, kita kalau mau membuat lengkungan-lengkungan itu pakai apa? Pen tool ya. Nah, ini sama cara kerjanya dengan pen tool, tapi ini nanti kita bisa membuat dia menjadi lingkarannya itu mau lengkuk-lengkuk atau gimana itu nanti bisa pakai ini. Gitu ya. Nanti ada di sini ada target, ada center point art, kemudian ada 3 point art. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba dulu yang di 3 point art dulu. Jadi silakan teman-teman pilih 3 point art. 3 point art ya. Oke. Pilih teman-teman kalau sudah jadi garisnya, ada poinnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih di create. Kemudian art, lalu pilih 3 point art atau 3 point art. Jadi nanti ada 3 titik ya, ada 3 titik. Oke, klik saja kalau sudah, terus arahkan kemana? Arahkan ke tanda silang ini. Jangan, kita sudah buatnya dari jauh ya, malah di close. Di sini sampai dengan tanda yang sudah kita buat, garis yang sudah kita buat, line tadi. Hati-hati di sini ada 2 garis. Nah, pastikan garis yang atas ya. Nah, oke. Klik, kemudian arahkan ke bawah. Ketemu dengan garis yang lingkaran pertama ya, atau lingkaran yang kecil. Oke. Ini. Nah, kemudian jangan diklik dulu. Kita cari dulu di sini angkanya ya sekitar mendekati 10,5 ya. Nah. Pak, belum Pak. Oke, kita ulangi lagi, Mas. Siap. Sampai mana tadi, Mas? Sampai ini tadi Pak, yang itu, yang habis 3 itu Pak. Oke, sini ya berarti ya. Create, terus art, Sabar Pak. point A ini ya? Benar, Mas Leon? Ya Pak. Oke, 3 point art, kemudian arah kursor teman-teman, kursornya Mas Leon ini ke poinnya ya. Start point sini ya, titiknya sudah kita buat line-nya. Klik, kemudian arahkan kursor teman-teman ini ke garis lingkaran yang kecil. Kan tadi ada 2 lingkaran ya, lingkaran yang kecil 140, kemudian lingkaran yang besar 160. Arahkan ke lingkaran yang diameternya 140 ya. 40, ya Pak. Kemudian di sini kan ada angka 10,9 ini ya teman-teman. Nah ini diganti ke
10,5 digeser aja nih ke 10,5. Nah, misalnya segini aja lah. 10,5 309 ya nggak apa-apa, tergantung teman-teman. Yang penting masuk di 10,5 aja. Nggak apa-apa. Oke, sudah ya teman-teman? Kalau sudah, Mas Leon sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah tinggal diklik. Nah, tidak terjadi apa-apa, makanya kita bilang BIM salah BIM. Jadi apa? Prok, digeser mouse-nya, nanti akan jadi setengah lingkaran. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal nanti teman-teman, kalau kita buatnya di tengah-tengah gini, ini akan jadi setengah lingkaran. Tapi kalau teman-teman buatnya ke bawah, itu akan jadi bawah yang lingkaran. Kita carinya nanti yang atas ini. Jadi kurang lebih seginilah. Nah, ya. Nah, segini nih. Oke. Silahkan, ini tergantung dari teman-teman mau buatnya seperti apa. Kalau saya buat seperti ini aja. Intinya dia nggak lurus tapi nanti agak ada lengkuan gitu ya. Ini sebenarnya nanti teman-teman di pertemuan keberapa nanti akan kita coba buat yang model lengkung-lengkungan dengan objek yang teman-teman foto ya. Di foto pakai smartphone teman-teman. Nanti mungkin objeknya misalnya apa gitu ya. Ya nggak usah repot-repot lah, nanti satu pertemuan nggak selesai ya. Nanti kita akan coba mungkin ada lengkungan buat remote atau apa mouse gitu ya. Yang ada lengkungan kita foto pakai smartphone. Kemudian kita importkan ke dalam Fusion 3 System-nya. Jadi nanti gambar itu akan kita brush kalau di di Adobe Illustrator ya. Istilahnya gambar itu nanti akan kita jadikan buatan jiplaan gitu ya, atau contoh. Biar nanti kita bisa buat sketsanya. Nah, baru nanti kurang lebih nanti kita akan banyak menggunakan yang art tadi, ada yang 3 point art dan seterusnya. Dia untuk bisa membuat lengkuan-lengkuan itu tadi. Nanti kita akan di pertemuan ke 9 atau 10 lah. Kita akan coba masukkan import dari beberapa gambar image JPEG gitu ya ke dalam Fusion 360-nya. Kita gambar image-nya itu jadi sebuah bentuk 3D ya, bisa. Oke, sampai sini tinggal klik ya kalau sudah. Nah, berarti kita sudah punya nih garis lengkukan nih, dan juga garis yang sudah kita bantu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan teman-teman? Ada. Ya, saya suka kepanikan ini ya. Oke, tenang aja Mas, tenang. Yang sini sudah? Ya biarkan, kalau mau isi sendiri nggak apa-apa ya. Kalau Mas sendiri. Oke, ya. Kalau sudah teman-teman nanti di sini bisa pilih yang namanya trim gambar gunting ya. Fungsinya buat apa? Iya, benar Mas. Buat motong ya. Atau menghilangkan ya objek yang kira-kira tidak perlu. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa nanti lingkaran ini yang 160 tadi itu nanti akan saya buat menjadi garis bantu. Garis bantu buat apa? Ya ini tadi ya. Nah, kita buat garis bantu ini. Nah, itu kalau tidak ada lingkaran ini nanti kita tidak punya titik di mana titik engkornya nanti akan berhenti. Nah, sekarang mohon maaf karena lingkaran yang 160 ini sudah kita tidak gunakan lagi. Maka kita bisa trim atau kita buang ya. Nah, klik aja. Oke, jadi kita buang ya. Kita remove. Oke. Trim ya di sini. Oke. Teman-teman nanti kasusnya sama kayak di tempat saya. Ini akan ada 2 garis seperti ini. Tidak apa-apa. Abaikan saja, tidak apa-apa, itu tidak ada masalah nanti di situ ya. Oke. Mungkin nanti akan ada tulisan warning seperti ini, karena konstruksinya masih ada ketinggalan di sini, tapi tidak ada masalah. Oke, sampai sini sudah ya teman-teman. Sampai di sini ada yang bertanya, kita ini mau buat apa gitu ya? Kita belum tahu nih mau buat apa gitu ya. Oke, tadi kita sudah menggunakan beberapa tools. Yang pertama art, 3 point, kemudian apalagi tadi ya? Center, diameter ya, kemudian line dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi yang namanya mirror, tools mirror. Mirror ini fungsinya kayak apa? Jadi mirror ini nanti kayak teman-teman bercermin di kaca ya. Nanti itu kita dan sana itu sama. Nah, ini sama. Si gambar yang sebelah kiri ini akan kita buatkan cermin ke kanan. Jadi nanti biar sama tapi kebalik gitu ya. Maksud nggak? Kalau kita Ctrl C, Ctrl V kan sama ya hasilnya. Nah, kalau di mirror nanti itu kayak kita di kaca. Di kaca.
Paham ya? Saya arah paham ya udah kita praktekkan saja. Oke. Oke, teman-teman bisa masuk create di sini. Create, pilih mirror. Ada ya mirror? Oke, klik mirror. Nah, ini mengganggu, saya nonaktifkan saja. Oke, dan mirror. Di mirror itu ada namanya objek, kemudian ada mirror line. Nah, yang objek berarti nanti teman-teman pilih objek-objek yang akan teman-teman select. Nah, ini aktifkan dulu selectnya. Karena ini bisa dipindah-pindah ya. Nah, ini pastikan selectnya ini di objek. Kemudian pilih teman-teman garisnya, garis yang miring yang sudah kita buat, klik. Jangan lupa teman-teman tekan shift di keyboard, kemudian arahkan garis yang atas yang sudah kita garis buat tadi 3 mm. Klik. Sudah ya. Nah, oke. Sudah? Oke, kita tahan dulu. Yang di rumah gimana teman-teman? Mas Leon atau siapa tadi satu lagi? Mas Ion. Aman, Pak. Aman. Oke, bisa dilanjut kalau gitu ya. Oke, kita sudah objeknya kita sudah sket atau kita sudah select 2 objek. Kemudian setelah itu mirror line. Artinya apa? Mirror line ini nanti kita sudah buat tadi garis yang di tengah ini ya. Tanpa teman-teman sadari sudah dibuat garis tengah ini yang tadi kita buat ini ya. Ini nanti akan kita jadikan sebagai mirror line atau kacanya biar bisa mantul. Oke, itu kita jadikan mirror line. Oke, saya ulangi lagi. Ini bisa di shift. Kemudian untuk mirror line-nya teman-teman bisa pilih klik di bagian select. Lalu arahkan ke garis yang sudah kita buat tadi. Klik gitu aja. Oke, ya. Kita mau buat ini sebenarnya gitu ya. Jadi kayak kaca ya, kita buat duplikat tapi di sebaliknya gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan-pembuatan desain-desain lainnya. Bisa juga teman-teman ketika ada seperti ini atau modelnya kayak lingkaran ya. Kita buat setengah lingkaran, nanti kemudian kita bisa mirror jadi full lingkarannya. Itu kita bisa juga nanti kita buat bola seperti itu juga bisa. Nah, kita nanti akan buat produk-produk yang lainnya. Oke, sampai sini aman teman-teman? Aman ya? Oke, yang di rumah juga aman. Kalau di rumah aman, kita bisa oke di sini. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita sudah tahu mau buat apa? Belum juga, belum ya. Oke. Tadi kita sudah mengimplementasikan yang namanya mirror ya, teman-teman. Kemudian kita selanjutnya akan coba circular pattern. Nah, silakan teman-teman bisa pilih untuk circular patternnya, monggo bisa dipilih di apa namanya create, kemudian circular pattern ya. Oke, di circular pattern sini ini ada 2. Yang pertama ada objek lagi, kemudian ada apa situ? Center point. Hampir mirip dengan mirror teman-teman. Kalau mirror tadi ada mirror line, kalau di sini ada center. Jadi artinya nanti kita butuh titik tengah ya. Nah, tapi kita pilih dulu objeknya mana yang akan kita circular pattern kan. Jadi objek ini tadi yang sudah kita buat ya. Nah, yang sudah kita buat tadi ini diklik shift jangan lupa. Nah, udah ya. Kita punya 4 objek yang akan kita circular pattern kan. Sudah, teman-teman?
Oke, kita pilih create circular pattern. Kita seleksi dulu objeknya yang mau kita buat. Sini tadi. Oke, kalau sudah pilih center point-nya, klik. Nah, kira-kira center point-nya di mana? Oke, di tengah lingkaran ya. Oke, klik. Nah, di sini tinggal teman-teman ada pilihan nambah lagi. Waduh, tadi aja 2 kita bingung, Pak. Ini ditambah 3 gitu ya. Di sini ada angular spranching, artinya apa? Spranching nanti teman-teman bisa buat full atau dia angle. Angle itu berarti dia ada derajatnya ya. Nah, kita pilih yang full saja. Untuk kualitinya, silahkan teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, kalau teman-teman jelek nambahkan gini bisa diklik ketik wae di keyboard misalnya 22. Weh, jadi ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa enter. Oke, jadi ya. Nah, udah tahu membuat apa? Nah, gangsingan. Oke, ada yang sudah tahu katanya membuat gangsingan. Kita lihat nanti ya. Oke, itu baru sebenarnya kalau saya membuatkan yang gitu, kita nanti waktunya takutnya kurang ya. Makanya kita coba implementasikan beberapa tool saja dulu. Mulai dari mirror, circular pattern. Besok mungkin arahnya ke rectangular pattern. Baik. Untuk yang rectangular pattern juga nanti hasilnya sama ya teman-teman. Nanti hasilnya gini. Kalau tadi di circular, itu dia lingkaran ya. Kita lingkaran, kita buat satu. Kemudian kita circular pattern kan jadi banyak ya. Ya toh? Nah, kalau di rectangular itu berarti teman-teman juga bisa. Misalnya besok teman-teman akan buat kotak, terus tengahnya bolong, kemudian di pinggir-pinggirnya ini akan bisa dikasih skrup atau baut. Nah, ini berarti kita buat satu dulu, kemudian nanti yang 3 ini tinggal di rectangular pattern kan. Silahkan nanti penerapannya sesuai dengan kasus yang nanti teman-teman akan selesaikan. Gitu ya. Oke. Sampai di sini belum selesai nih kita. Masih banyak ya, masih panjang perjalanannya. Oke, nanti kita juga akan menerapkan beberapa tools yang lainnya kalau nanti waktunya cukup ya. Ya, kalau sudah kita coba trim garis-garis yang ini nih. Ini kalau saya finish cut gitu ya, kemudian kita extrude, ini baru tengahnya aja. Belum yang pinggirnya. Ada 2 caranya, teman-teman bisa shift atau teman-teman bisa trim bagian garis ini. Nah, iya. Ini nanti cara cepatnya kalau saya kasih sekarang enak tenan nih sampean. Ya. Ya, ditrim dulu. Ya, yang dalamnya aja ya. Jangan ditrim semua. Nanti kelihatan, nanti nggak jadi kalau yang ini kelihatan. Oke, sudah ya. Nah, jadi oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba buat tengahnya juga bolong ya. Tengahnya bolong. Berarti kita tambahkan yang di rumah aman ya, teman-teman. Yang dari online aman ya. Responding, Pak. Gimana? Not responding, Pak. Oh, responding. Oke, kita tunggu kalau gitu. Apa coba nanti lihat Oke, rekotan, siap. Pak. Kita pilih center diameter circle-nya, kita taruh di tengah. Ini kasih diameternya 50 aja. Oke, tambahkan tengahnya itu ya. Jadi kita masih nyeketsa terus nih. Oke. Sudah, tambahkan di sini 50 nih. Kemudian kalau sudah di enter. Oke. Sudah ya, kalau sudah gini baru kita bisa finish sketch. Ketinggalan, kita ulangin.
ini kita tambahkan di sini di tengah sini itu circular center diameter circle. Nah, kita kasih diameternya 50 mm. Kalau sudah kita enter. Sudah? Belum? Sampai mana Mas Wilis? Udah, enter dulu kalau udah buat lingkaran. Ya udah, berarti baru udah. Memang belum selesai Mas. Ya, kalau sudah finish sketch ya. Oke, finish sketch. Nah, kalau sudah finish sketch, baru teman-teman bisa extrude. Extrude-nya ini tinggal kita pilih ini. Atasnya misalnya berapa? Mau berapa? 50 misalnya ya. Oke. Nah, ini kita akan udah jadi nih buat kayak gini ya. Buat kayak gini aja nih nanti kita. Nah, jadi ya, nih. Sudah jadi teman-teman? Ada yang ketinggalan mesti enggak? Tadi ngetrimnya mesti bolong ya. Ada enggak? Mas, saya tahu nih Mas, kelihatan tuh yang pojok itu ya. Enggak, Mas? Enggak. Itu. Jadi kalau di extrude nanti enggak sempurna kayak gini ya, enggak sempurna kayak teman-teman ini yang berhasil. Oke. Baik. Kita akan coba nambah lagi beberapa tools yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama, teman-teman bisa masuk modified atau modify. Teman-teman bisa pilih camper. Ya, yang di camper yang mana? Yang sininya. Nih, klik misalnya 5 gitu ya. Oke. Kemudian kita balik kayak balik gorengan. Kita pilih modify, kemudian camper. Pilih yang sini. Ini kasih 5. Oke, ya jadi akan kelihatan ada ininya ya. Nah, kalau dari samping seperti ini. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah belum ya? Oh, belum. Silakan.
Oke, sudah ya teman-teman. Oke, coba kita mau tambahkan. Kalau misalnya apa namanya? Eh, apa ya? Saya jelasinnya enaknya apa ya? Kalau ada sumur di ladang bukan. Maksudnya kalau ada tahu mur nggak sih baut? Itu ada ulirnya ya. Nah, kita coba buat ulirnya ya di tengah-tengah sini ya. Oke, kita itu berarti create, kita input create, pilih yang thread sudah, klik, arahkan threadnya di bagian dalam sini, klik gitu aja. Nah ini tinggal teman-teman nanti mau kalau semakin 50 itu maksudnya M-nya 50, kemudian kali 1,5 itu makin rapat. Tapi kalau teman-teman pilih yang 4 itu ya lumayan agak jarang. Kalau yang 1,5 ini biasanya kita standarnya di Indonesia 2 sih ya. Biasanya 50 kali 2. Tapi kayak di sini kita karena ini lingkarannya besar tadi kan 150 140 ya. Diameternya kita pakai yang 50 kali 4 saja nih. Di sini untuk yang directionnya bisa teman-teman pilih mau dari left atau dari right. Kita pilih. Oke, isometrinya banyak bisa dipilih teman-teman. Di sini yang profil saja enggak apa-apa sih. Oke, kalau sudah teman-teman bisa oke. Nah, ini kelihatan nih ada ulirnya ya kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini, tinggal silahkan kalau mau dimodifikasi lagi boleh. Kalau nanti teman-teman di sini mau dikasih bolongan lagi, berarti teman-teman kembali ke sket ya. Di sini bisa juga dipilih di sini, double klik. Ini kita masuk di sket lagi. Ya, kita bisa kembali ke sket. Nah, di sini kalau mau rubah-rubah ya kembali ke sketsa sini ya. Nanti tinggal teman-teman mau misalnya mau menambahkan, saya di sini ada bolongannya Pak gitu ya. Silakan teman-teman tambahkan. Silakan teman-teman mau dibuat seperti apa boleh. Sekarang bebas waktunya berkreasi. Saya tadi 50 ya. 50 ini ke cut berarti nanti bolong. Apa yang saya extrude nih? Error. Oke. Nah, saya aja minus 50 ya. Nah, nanti kelihatan bolong. Oh, ya. Ini berarti kalau mau buat kayak gini nambah gini teman-teman bisa dipilih dulu yang mana mau dibuat, misalnya sebelah sini, klik, kemudian pilih create. Nah, tambahkan mau apa di sini? 10. Nah, itu tinggal teman-teman extrude-nya itu bagian ini yang mau teman-teman extrude. Ini misalnya karena tadi lebarnya 50 berarti bisa minus 50 kan bolong ya. Maksudnya ke dalam, minus itu ke dalam.
Jadi di sini langsungnya operasionalnya dia berarti cut, potong. Kalau teman-teman join berarti nanti dia ke masuk join jadi satu gitu. Artinya kalau di sini teman-teman kasih 50 terus di sini join, berarti teman-teman nanti kalau oke, ini jadinya akan jadi join ya, jadi ke atas gini. Gitu ya. Oke. Minus 50. Jadi ada lingkaran ya di keduanya. Oke, yang di rumah gimana teman-teman? Bisa ngikutin ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa ngikutin ya. Recording stopped. Oke, silakan teman-teman mungkin kalau ada yang belum presensi bisa presensi. Kayaknya udah semua ya, 51. Di sini 38 yang hadir, kemudian yang di room. Oke. 41. Oke, yang di rumah aman ya teman-teman? Halo? Cek. Aman, Pak. Oke, terima kasih Mas Yon masih menemani saya di sini. Luar biasa sekali ya. Jadi kalau teman-teman tadi menambahkan sket, otomatis nanti akan ada sket. Karena di sini sebenarnya gini, ada beberapa folder, gambar folder di sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kalau sket itu berarti isinya dia sketsa yang teman-teman buat. Lalu kalau body ini berarti body yang mana teman-teman di sini bodinya ini, gitu ya. Nah kemudian bisa teman-teman tambahkan di sini body, copy body. Jadi nanti sebenarnya ini ada bodinya ada 2 gitu ya. Nah ini kalau teman-teman hidden ya, otomatis nanti akan hilang 1 gitu ya. Ini kayak mirip di apa namanya objek lah kalau di Illustrator ya, ada objek.
layer lah di sini. Ini ada XYZ-nya yang teman-teman tadi gunakan. Lalu, nah di sini teman-teman di bagian dokumen set, di sini ada kosmetik ya, bukan skincare. Tapi kosmetik di sini teman-teman pakai treat, tadi itu namanya kosmetik. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman ini mau buatnya, wah Pak saya ini nggak mau basicnya yang milimeter tapi mau yang lebih gitu ya. Misalnya mau beli ya mau buat yang lebih besar diameternya. Ini bisa teman-teman edit nanti di sini. Nah, ini nanti bisa teman-teman ganti ke nightnya ini ke meter atau sentimeter ya. Karena di sini satuannya baru milimeter. Jadi semuanya tadi itu masih milimeter ya. Itu tergantung nanti teman-teman mau makainya yang apa. Misalnya mau desain yang unitnya itu besar. Nah, gitu kan ini nanti jadi unit type-nya nanti tinggal teman-teman mau ranknya apa, milimeter. Karena kalau teman-teman nanti nyetak ke 3D printing, nanti akan ditanya unit type-nya berapa, milimeter, sentimeter, atau meter gitu. Nah itu nanti akan jadi masalah, itu yang pernah saya alami dulu. Ketika saya nyetak ke 3D printing, saya masih setnya untuk di sini adalah milimeter. Ketika di print di sana yang tadinya 20, saya kira 20 cm, ternyata cuma 20 mili, itu kecil banget gitu ya. Nah itu yang terjadi ketika kita settingnya di sini salah pertama. Jadi ketika teman-teman mau buat setnya itu ke sentimeter atau meter ya tinggal dipilih di sini dulu ya, meter atau sentimeter. Oke gitu ya. Oke gitu teman-teman untuk pertemuan kali ini, karena makin sore makin dingin. Makanya besok ya Mas pakai apa? Filenya di save Mas, di save. Silakan di save di cloud. Jangan lupa ya Mas Ruben, gimana? Halo? Halo Pak. Gimana? Presensi Mas? Iya Pak. Oh iya, siap. Pak kenapa pakai Fusion Pak, kagak pakai AutoCAD Pak? AutoCAD Mas. Ya ada juga sih yang AutoCAD juga bisa ya. Bisa itu AutoCAD juga. Capek ya. Oke Mas Ruben mau presensi? Mana presensinya? Iya Pak. Ayo Mas, 1 menit lagi sebelum berakhir. Siapa? Oke. Kira-kira gampangan Fusion atau gampangan Fusion apa AutoCAD Pak kalau saya gini Mas, itu nanti tergantung kebutuhan Mas. Ya kalau AutoCAD itu biasanya akan banyak ke dia lebih ke arsitektur, sebenarnya juga bisa dipakai ke teknik, tapi dia banyak ke teknik arsitektur gitu. Tapi kalau misalnya Autodesk ini Fusion ini nanti dia sebenarnya ke teknik mesin sih banyaknya. Nah kalau nanti juga supportnya di beberapa 3D printing itu lebih enaknya kayak gini. Kayak Corel sama Adobe Illustrator gitu ya. Nah, ketika kita nanti tergantung setiap penggunanya atau usernya. Karena kalau saya ketemu dengan teman-teman untuk yang nyetak 3D printing, dia lebih mudah itu menggunakan Fusion 316 karena banyak fitur yang bisa membantu mereka membuat desain yang itu lebih smooth kemudian dibandingkan dengan aplikasi sebelah gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya banyak yang bisa digunakan di Fusion 316 ini. Jadi bisa nanti di sini ada simulation, animation, manufacture dan sebagainya, ini tergantung dari apa yang akan teman-teman bisa lakukan gitu ya. Artinya ketika nanti memang itu dibutuhkan bahwa di sini teman-teman nanti mau nyetaknya itu lebih ke bukan ke plastik alias ke nanti lebih mau nyetaknya ke besi, aluminium dan sebagainya, berarti teman-teman pilih yang medianya surface gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau ke plastik, kemudian ke 3D printing dan sebagainya, pilih yang solid. Nah, hal-hal yang seperti itu yang di di Autodesk itu, di apa tadi? AutoCAD. Ya, AutoCAD itu kita belum menemukan hal-hal seperti itu, Mas. Nah, juga nanti banyak yang bisa kita nemukan di sini di Fusion 316. Sudah presensi semua karena waktunya sudah selesai. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan atensinya teman-teman, terutama yang online ya sudah menemani saya dan yang offline yang sudah hujan-hujanan gitu ya. Itu dulu untuk Pak, Pak, ini ada
recording. Apa Mas? Ini ada video record enggak? Ada Mas, ada. Nanti saya share video recordnya ya. Ya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Di sini ada mau tanya sama saya atau ke Mas Sapo? Sama Pak Jeki. Oh iya Mas. Kalau buat PCB itu pakai apa Pak aplikasinya Pak? Oh kalau buat PCB nanti banyak Mas, itu nggak pakai aplikasi nih. Nanti ada freezer, kemudian ada apa namanya Proteus juga bisa pakai Proteus juga. Banyak Mas. Nanti coba saya tampilkan di sini. Ini saya masih share screen nggak? Udah kagak, Pak. Enggak ya? Pakai Proteus ISIS Zaka. Ya, Proteus ISIS. Pernah dengar Mas Proteus? Pernah, saya SMK teknik audio video, Pak. Kapan Mas? Bikin gitu-gituan. Iya, dulu pernah buat. Bikin PCB kagak, cuma bikin jalur-jalur gituan, Pak. Terus di etching gitu-gituan. Oh, teman-teman pernah buat berarti ya? Nggak tahu udah kalau yang lain, Pak. Kalau saya Oke, pernah. Pernah ya? Oh. Mas siapa tadi? Mas Ruben ya? Iya, Pak. Ya itu bisa pakai Proteus ini nih. PCB designer sama simulator. Nah ini bisa pakai Proteus. Pak, belum presensi, Pak. Aduh Mas, sudah tutup presensinya. Tutup ya, Pak. Nanti di anu aja Mas, ditulis di chat Mas, di WA. Ya Mas Latif. Oh, siapa? Oke. Berarti Japri ya, Pak? Ya, Japri aja. Iya.